عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع عباد الله الصالحين خصوصا شيخ القادر الجيلاني وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وإلى جميع أهل القبلة والمسلمين والسبعة وشهد الله وغرب العباد خصوصا إلى روحنا وخصوصا إلى من ألف هذا الكتاب الشريف الشافي بكر الباري الشيخ بكر الباري الشيخ محمد شنطة والشيخ زين الدين بن علي المعبد الماربري نفعنا الله بعلومهما وأفاض علينا من بركتهما آمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد حضرة المكرمين alim ulama yang kami taati, hadirin para bapak, hadirat para ibu yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul bermuajahah di majlisil mubarakah ini di masjid di Baitullah di dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan hadir kita, berkumpul kita di majelis ini memperoleh keberkahan sehingga kita senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kehariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban risalah, salah satunya adalah menyampaikan kepada kita semua akan kewajiban puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan setiap setahun sekali selama 1 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Allah berikan kesehatan zahir wa batinan sehingga kita dapat melaksanakan dengan sesempurna mungkin. Hadirin hadirat para bapak, para ibu yang kami muliakan, kita sebagai manusia yang tercipta dari zahir, dari raga, dari fisik, mulai dari ujung kepala sampai ke kaki, ini bagian yang zahir, bagian fisik.
Allah juga ciptakan di balik itu adalah batin atau ruh, jiwa. Keduanya antara zahir dan batin ini mengalami kesehatan, juga kadang mengalami sakit. Alhamdulillah kita semua secara fisik, secara zahir saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Secara batin ruhnya juga sehat ya. Karena masih banyak sebagian orang yang batinnya, yang fisiknya sehat, tapi jiwanya masih dalam keadaan sakit, masih belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum mampu bangun untuk melaksanakan sholat subuh, bahkan memang tak ada keinginan untuk bangun. Nah, alhamdulillah kita semua saat ini fisik kita sehat, bisa melangkah berkumpul di majelis ini. Jiwa kita juga sehat. Allah dorong untuk bisa sampai ke masjid ini melaksanakan kewajiban kita. Semuanya ini adalah dorongan dari keimanan kita untuk meraih ketakwaan. Dengan demikian para bapak sekalian, sering kali orang itu ketika fisiknya sakit, maka dia akan sibuk untuk segera mengobati. Sakit kepala segera cari pil, sakit bagian organ dalam segera menuju ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat, atau kepada para dokter di sekitar kita. Tetapi sering kita lalaikan ketika jiwa kita yang sakit ya, dibiarkan begitu saja. Penyakit yang mendera di bagian dalam di hati kita seolah tidak peduli. Nah, di hari yang ketiga ini Allah mengingatkan kita bahwa di balik yang zahir ada yang batin, ada ruh. Nah, ruh ini butuh pengobatan juga. Karena jika tidak diobati, dibiarkan dalam keadaan sakit, ya sebagaimana sakitnya fisiknya, manusia itu tidak akan normal di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Jiwanya dipenuhi dengan kegerasakan, dipenuhi dengan kegelisahan. Nah, di sini ulama ya, memberikan resep ya. Ada 5 resep ketika orang itu sakit hatinya. Disebutkan wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khala wa qiyamul lailin wat tadarru'i bis sahar wa mujalasatus salihin al fudala. Obat hati itu ada 5 macam, ada 5 resep. Kalau dokter suruh beli pil ini, beli pil yang itu, sampai 5 pilnya kalau digambarkan sebagai pil. Nah, yang pertama yang menjadi obat hati itu adalah fatilawatun, membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang Allah telah turunkan sudah 14 abad lamanya. Ini sungguh keberuntungan bagi kita selaku umat Islam, dan ini merupakan mukjizat terbesar dari para nabi yang Allah percayakan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sekalian, merunut sejarah dari Al-Quran. Al-Quran ini dulu turun tanpa harkat, bahkan tanpa titik. Jadi gundul. Ketika kita melihat ba ya, itu tidak berbeda apakah ini ba ya, apakah ini ta,
apakah ini ta, ya, nggak ada bedanya. Demikian juga jim, nggak ada bedanya antara jim, ha, kha, dal, zal, sama bentuknya seperti itu tapi tanpa titik. Sin, shin, ya, sod, dot. Nah ini kemudian para ulama berinisiatif. Nah ini kalau dibiarkan seperti ini, ya kalau manusia ini alim terus ya. Sementara dikatakan ma min yaumin illa wa ba'dahu yaumun illa wa ba'dahu syarrum minhu. Tiada hari melainkan keesokannya itu semakin buruk, semakin jelek. Tiada hari melainkan kualitas pengetahuan seseorang itu semakin berkurang. Kemudian ada inisiasi untuk memberikan titik, ya. Memberikan titik belum cukup, akhirnya ditambahi dengan harkat. Betapa besar peran dari para ulama yang telah telaten, ya, berupaya keras agar supaya Al-Quran ini tetap hidup, tetap bermakna, tetap bisa diketahui oleh umat Islam. Nah bagi kita, ya, dan sebelum itu Quran masih berserakan, ya, masih ada di bebatuan, ada di kulit-kulit hewan, ada di pelepah kurma. Nah setelah terkumpul, ya, sudah dalam bentuk seperti ini kan sudah enak, ya. Lah ini marilah kita ketika malas membaca Al-Quran coba dirunut, ya, dilihat kembali betapa susah payah perjuangan para ulama agar Al-Quran ini tetap terbaca, ya. Itu ketika saat malas membaca, ya. Kemudian juga sebagai dorongan ketika kita malas, kemalasan itu tidak terlepas dari karena memang ada penyakit pada diri kita, pada jiwa kita, ya. Anak kecil, ya, ketika malas untuk sekolah, ya, itu mesti nak diiming-imingi oleh orang tua, ya, dikasih sangu, ya. Nah kita ini juga diiming-imingi oleh Allah, ya, baca Al-Quran itu. Kenapa? Ya karena satu huruf saja itu pahalanya 10, ya. Alif lam mim, ya. Ini ada 3 huruf, ada alif, ada lam, ada mim. Kalau kita mau mengkalkulasi, ya, 3 huruf kali 10 per huruf itu 10, ya, maka akan ditemukan 30. Kalau kita mau mengkalkulasi lagi lebih besar, baca Al-Quran 1 juz, dipersilahkan hitung, ya. Kita boleh berbangga, nah, alhamdulillah Allah telah tunjukkan kami diberi kemampuan untuk membaca Al-Quran. Nah di sini obat yang pertama ketika kita diserang penyakit hati, bacalah Al-Quran, ya. Tidak hanya sampai di situ, ya, tetapi bitadabburin, direnung, dipikir-pikir. Al-Quran ini bahasa asing bagi kita, ya. Karena kita orang Indonesia berbahasa daerah, ada yang berbahasa Madura, Jawa, berbahasa nasional bahasa Indonesia. Al-Quran bahasa Arab. Nah tidak mudah untuk merenung, untuk memahami. Sekali lagi, ini para ulama dengan upayanya menerjemahkan Al-Quran, tetapi terjemahan itu belum sepenuhnya mewakili isi Al-Quran, ya. Terjemahan Kemenak itu belum sepenuhnya mewakili dari arti Al-Quran yang sebenarnya. Tetapi paling tidak itulah kemampuan manusia, bahwa alif lam mim dzalikal kitabu, inilah kitab, ya, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah dengan begitu kita sudah sedikit memahami
bahwa Al-Quran ini isinya benar, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun disampaikan melalui malaikat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Isinya Al-Quran itu tidak ragu. Di sana banyak cerita-cerita dari umat terdahulu, menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, hal-hal pengetahuan saat ini, bahkan hal-hal yang akan datang, semuanya telah dijelaskan oleh Al-Quran. Maka ketika membaca Al-Quran, penyakit yang melekat pada jiwa kita, pada hati kita, maka itu akan terobati. Adalah sahabat Ibnu Mas'ud, ya begitu ya, sumpek ya, susah ya, kemudian datang kepada Rasulullah, saya ini susah ya Rasulullah ya, banyak masalah ya. Kemudian oleh Rasulullah disuruh datang kepada Al-Quran, bacalah Al-Quran ya. Maka tentu saja ya, misalnya kita sumpek karena sering ditagih dari berbagai arah ya, yang sana nagih, yang sini juga nagih, belum lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Maka kita disibukkan dengan tuntutan orang lain ya. Maka ketika membaca Al-Quran ya, yang direnung dengan maknanya, maka semuanya itu kan hilang ya. Kesibukan kita adalah dengan memikirkan Al-Quran. Lah, hilangnya pikiran yang dikejar-kejar orang, hilangnya pikiran karena apa? Kesibukan-kesibukan, kesusahan-kesusahan yang mendera kita sejenak hilang ya. Dan itu akan membekas ya, akan membuahkan ketenangan jiwa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah walil batnil khala, hati yang kosong ya. Perutnya dikosongi ya. Arti ini apa? Berpuasa ya. Berpuasa sejenak, kembali lagi, wa innama kanat tilawatul Qur'anul azim min adwiyatil qalbi li'annahu yansharihu biha wa yastaniru wa yahsul lahu al khasyah wal huznu lakin bisyarti mura'atil adab as-sabiqah ya. Jadi dengan membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi lapang, hatinya akan bersinar, tumbuhlah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan Al-Quran, maka keimanannya akan tumbuh. Ketika disebutkan ayat-ayat siksa, tumbuhlah rasa takut. Itu karena iman, karena percaya. Ketika melakukan kesalahan, melakukan maksiat yang telah dilarang oleh Allah, Allah ancam dengan siksanya, maka tumbuhlah rasa takut itu. Tumbuhlah rasa takut. Inilah salah satu mukjizat dari Al-Quran. Orang yang dengan istiqomah membaca Al-Quran, tidak sedikit akan terurai air matanya mengalir ya. Kita saksikan banyak orang-orang yang hafal Quran, yang setiap saat itu menderes Al-Quran, membaca Al-Quran, bergetar ya. Ketika membaca Al-Quran itu sering nangis terisak, baik itu di saat sholat ya, atau di luar sholat. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran yang tidak kita temukan di kitab-kitab selain Al-Quran, di kitab-kitab yang sudah kitab Allah yang sudah tidak murni lagi, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur,
yang sudah tidak ada jaminan dari keasliannya, yang seperti Al-Quran. Jadi tiap huruf yang keluar ada getaran jiwa. Itulah obat dari Al-Quran. Al-Hasan Basri mengatakan, wallahi ma asbahal yawma abdun bitilawatil Quran yu'minu bihi illa katur haznuhu wa qalla farahuhu wa kathar buka'uhu wa qalla dhuhkuhu wa kasar nasabuhu wa syughluhu. Al-Hasan Basri, seorang waliullah, ya, mengatakan, tidaklah seseorang yang menjelang pagi kemudian membaca Al-Quran, ya, beriman dengan isinya Al-Quran, maka akan dipenuhi dengan kesusahan, susah, ya. Karena apapun yang dilakukan di dunia oleh Al-Quran disebutkan nanti akan dipertanggungjawabkan itu, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Misalkan membaca ayat itu, barang siapa yang membaca, barang siapa yang beramal sebesar debu khairan dari kebaikan, yarahu, maka nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditemukan, ya. Maka ketika membaca itu, maka kebahagiaan yang muncul, ya. Jadi sedikit melangkah ke masjid, yang ini dikawal oleh para malaikat. Setiap jengkal kita melangkah menuju ke masjid ini, langkah kita itu dicatat oleh para malaikat. Kalau berkendara, ya mungkin setiap putaran ban atau setiap putaran roji dari sepeda motor kita, Allah sangat mudah sekali untuk menghitung, ya. Jadi kalau mau hitung-hitungan dan mudah-mudahan diterima, ya banyak. Apalagi ini di bulan puasa, yang Allah janjikan ibadah di bulan puasa ini pahalanya dilipat gandakan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang melakukan kejahatan sedikit saja, ya akan Allah perlihatkan. Adalah seseorang yang berprofesi menenun, ya, pekerjaannya menenun, rumahnya gelap, kemudian ada sinar yang masuk, sinar masuk ke dalam rumahnya, sehingga profesi sebagai ia menenun terlihat, kain yang untuk ditenun itu kelihatan. Kemudian matur, ya, kepada Ibrahim bin Adham, kalau tidak salah, ya, bagaimana ini Syekh, pekerjaan saya ini nenun, rumah saya gelap, tapi ada sinar, tapi bukan milik saya, adalah milik orang lain. Sinar listrik kalau sekarang, ya, listriknya orang lain yang masuk ke rumah saya. Bagaimana saya bekerja tapi menggunakan penerangan milik orang lain? Kata Syekh, tinggalkan, ya, karena semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Bahwa al-hisab tawilatun, ya, hisab itu sungguh panjang, termasuk sinar yang milik orang yang belum tentu halal orang yang punya. Ini nanti akan menjadi masalah, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bersugi, ya, makanan sisa di sela-sela gigi, kemudian menggunakan kayu milik orang lain tanpa seizin, ia takut, ya, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, inilah ketika membaca Al-Quran susah, ya, susah mau bergerak begini, takut keliru, takut salah, ya. Nah, dengan kesusahan yang muncul pada diri seseorang, itulah yang akan mengekang seseorang itu untuk melakukan kekeliruan-kekeliruan yang dilarang
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak nangis, wa kasur buka'uhu falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Falyadhaku qalilan, tertawalah sedikit, sedikit saja tertawanya, karena di dunia ini sangat terbatas. Wal yabku katsira, banyaklah menangis, artinya takut, takut kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, umumnya manusia yang memang tidak dalam bimbingan agama, ketika sumpek bukan memanggil Al-Quran, bukan datang kepada Al-Quran, tetapi yang dipanggil adalah pelawak, dan itu bayar, tidak sedikit, mahal harganya, berjuta. Memanggil pelawak bisa jutaan, puluhan juta. Nah, ini Allah punya obat yang gratis. Apa itu? Al-Quran. Tinggal ambil Al-Quran, murah harganya, 30.000 sudah bagus, dan itu bisa sampai seumur hidup, seumur hidup. Berapalah lamanya kita di dunia? 60 tahun, 70 tahun. Al-Qur'annya si bertahan, apalagi jarang-jarang dipakai, si tetap bagus, Tapi lebih bagus Al-Qur'an jelek karena sering dibuka-buka. Nah, sekali lagi, kalau belum paham artinya, masih ada Quran terjemahan, walaupun artinya tidak sepenuhnya mewakili dari isi Al-Quran yang sebenarnya. Di falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Wa innama kana khala'ul batni minal adwiyah. Mengapa berpuasa ini juga dikatakan obat? Obat dari hati, perutnya kosong, li'anna fihi rahatal qalbi. Karena dengan berpuasa itu dapat menenangkan hati. Bisa kita fikir, selama 2 hari berlangsung ini, biasanya waktu-waktu kita, jam-jam pagi sudah sibuk mikirin makanan, sibuk yang mencari kesana kemari demi memenuhi perut. Saat ini dan sampai sempurna sebulan ke depan, hari-hari sibuk untuk memikirkan makanan menjadi tenang, menjadi tenang, hilanglah kesibukan dari memikirkan makanan. Itu hatinya tenang. Dari sisi lain, maka lambung yang bekerja terus untuk menggiling makanan ini juga istirahat. Kerjanya lambung ini sampai 8 jam. Jadi kita barusan selesai sahur, ini nanti makanan yang ada di perut kita itu akan terproses selama 8 jam, baru semuanya tercerna. Selesailah menggiling sekitar jam 1. Maka jam 1, 2, 3 sampai maghrib itu lambung kita akan istirahat. Nah, ketika istirahat itulah salah satu yang mengistirahatkan dari kerja lambung, dari kerja lambung itu jika ditinjau dari sisi kesehatan. Wassalamah minat tughyan wal batar wa khifatil batan, dan juga dihindarkan dari kesombongan. Bagaimana terhindar dari kesombongan? Nah, ketika kita lapar, sudah tak berdaya, lemes, biasanya orang sombong itu muncul karena dari kenyang, tapi ketika lapar sudah tak berdaya, sudah tidak punya kekuatan, baru menyadari bahwa memang manusia itu tidak ada kekuatan sama sekali, La haula wala quwata illa billah.
Sekali lagi, dengan lemahnya secara fisik itu juga dapat menyadarkan kepada kita. Inilah mengapa puasa itu dikatakan sebagai obat, ya, sebagai obat, salah satu obat dari penyakit. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, mungkin hanya dua ini sementara untuk kita uraikan tentang masalah penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan penyakit yang telah mendera pada diri kita ini sedikit demi sedikit dengan kita melakukan puasa, melakukan kewajiban kepada Allah, Allah dapat sembuhkan sehingga secara fisik kita sehat, jiwa kita juga sehat, dihindarkan dari penyakit-penyakit hati. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkihna wa fakkih lana wa qarabatin lana fi dinina. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.